Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa dipertemukan dalam ruang virtual di ruang Zoom untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam atau seni interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam segmen masyarakat dari mulai kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, sehat, sakit, kemudian Muslim maupun yang tidak beragama Islam. Nah, yang pada kesempatan kali ini segmennya adalah berkaitan dengan anak-anak. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dan kita akan coba eh, lanjutkan pembahasannya dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lihat sama-sama dari materi yang ada di buku Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir pada pertemuan sebelumnya, ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita lihat ulasannya di sini. Bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada anak-anak, pada maksudnya pada anak kecil. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuhumul Qur'ana wal imana wat tauhida. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan Quran, iman, dan tauhid. Ini bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Dia mengajarkan Quran, iman, dan tauhid. Itu kita bisa lihat dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu an yang beliau menuturkan, beliau menceritakan kepada kita, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawiratun. Dan kami saat itu adalah remaja atau muda hazawiratun. Di sini ada keterangannya di apa dicatat kaki waladzi qarabal bulugh. Maksudnya kami ini adalah anak-anak muda yang sudah mendekati usia balik dan kami ada beberapa orang. Jadi beberapa orang para pemuda dan mereka ini adalah orang-orang yang masih muda menjelang balik. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an. Kemudian kami belajar Al-Qur'an, fazdadna bihi imana. Maka bertambahlah iman kami. Maka bertambahlah iman kami. Di sini kita bisa lihat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kami dulu pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami ada beberapa pemuda atau beberapa remaja yang usianya mencapai usia menjelang balik. Kemudian kita lihat di sini Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat yang masih remaja tersebut mengajarkan iman sebelum mengajarkan Al-Quran. Jadi urutannya iman dan ini pembahasannya nanti berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum pendidikan itu dimulai dari iman sebelum Al-Quran. Tsumma ta'allamna Al-Quran. Kemudian kami pun belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Maka bertambahlah iman kami. Nah, jadi di sini kita bisa lihat interaksi Nabi SAW dengan anak-anak yang menjelang usia balik. Beliau mengajarkan iman, mengajarkan Quran, mengajarkan tauhid, dan sampai urutannya, iman itu ditanamkan duluan sebelum Al-Quran.
Ini interaksi Nabi SAW dengan anak-anak. Berikutnya, tarbiyatuhu sallallahu alaihi wasallam al-aulada ala husni suluk. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada anak-anak agar mereka memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka, mengajarkan perangai dan akhlak yang baik kepada anak-anak tersebut. Dan kita lihat di sini, falam takun muamalatuhu lisybyani taqifu inda haddil mula'abati wal mulatafati wat taqbil. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak tidak hanya berhenti sampai pada sekedar bercanda, bercengkrama, bermain, kemudian juga ada yang namanya mencium. Bukan hanya sampai di situ. Ini pembahasannya sudah dibahas sebelumnya. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa kalau misalnya sekarang kita bertemu dengan anak di usia masih setahun, 2 tahun, kemudian atau 3 tahun diajak oleh orang tuanya bertemu kita, lalu pada saat bertemu diajak salaman, salim-salim, kemudian sambil cium tangan. Ini sesuatu yang menjadi bagian dari interaksi yang juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang bercanda, tapi tidak berhenti sampai di situ. Meskipun kita semua sepakat bahwa anak-anak itu dunianya salah satunya adalah dunia bermain. Maka bercanda, bergurau, kemudian bermain dengan anak-anak bagian dari interaksi Nabi SAW. Tapi kata Syekh Muhammad Shalih Munajjid, tidak berhenti sampai di situ. Bal tajawazat dzalika ila tarbiyatin nafi'ah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bahkan lebih dari itu sampai pada proses tarbiyah an-nafi'ah. Tarbiyah pendidikan yang bermanfaat. Wat taujih as-sadid. At-taujih as-sadid. Dan lalu memberikan arahan yang lurus, arahan yang tepat. Namanya anak kadang-kadang keliru, kadang salah, kadang perlu diingatkan, dinasihati. Itulah dunianya anak. Maka ada yang namanya tarbiyah. Ada yang pembinaan yang bermanfaat, tapi juga sekaligus memberikan arahan. Kalau keliru, diingatkan. Kita lihat di sini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menuturkan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ya bunayya, wahai anakku. Dan ungkapan ya bunayya ini berlaku dan digunakan bisa untuk anak kandungnya dan juga bisa untuk anak dari kerabatnya, keluarga besarnya, misalnya keponakan, atau misalnya juga eh, sepupu, anak dari sepupu, dan seterusnya. Intinya pada anak-anak. Ya bunayya. Nah, idza dakhalta ala ahlika, jika kamu masuk ke dalam rumah, bertemu dengan keluarga. Jika kamu masuk ke dalam keluarga, keluarga sedang dalam rumah, kemudian jika engkau masuk, fasallim, maka berilah salam. Yakun barokatan alaika, maka itu akan menjadi berkah bagimu. Wa ala ahli baitika, dan menjadi berkah untuk penghuni di rumahmu, keluarga yang ada dan tinggal di rumah. Penjelasannya bahwa salam itu menjadi sebab bertambahnya keberkahan, banyaknya kebaikan dan kasih sayang yang akan Allah berikan kepada kita. Maka kita dianjurkan begitu masuk ke dalam rumah, biasakan untuk beri salam. Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Maka ini juga menjadi tuntunan bagi kita ketika kita masuk ke dalam rumah, pulang dari perjalanan apapun, tidak harus safar yang jauh.
Perjalanan yang dekat pun bisa dilakukan misalnya pulang sekolah. Nah, begitu masuk ke dalam rumah, ajarkan kepada anak-anak, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Jika masuk ke dalam keluargamu, maka beri salam. Masuk ke dalam rumah, lalu di situ ada keluarga, entah ada bapak, ibunya, atau ada kakaknya, atau adiknya, siapapun yang ada di situ, maka beri salam. Mau orangnya banyak atau sedikit, bahkan cuma satu orang pun tetap memberi salam. Karena tidak ada ketentuan harus jumlahnya banyak. Dan itu akan menjadi berkah untukmu dan berkah untuk keluarga yang tinggal di rumah. Semua kita, dan ini cara berpikirnya orang beriman, kita mengenal yang namanya konsep berkah. Bagi kita, keberkahan itu sesuatu yang kita cari. Bahkan kalaupun mengejarnya harus pergi ke tempat yang jauh, harus mengeluarkan biaya yang besar, kita akan kejar. Ketika kita mendengar ada air zam-zam yang berkah, kita kejar tuh. Kita upayakan gimana caranya mendapatkan air zam-zam. Kenapa? Karena jelas disabdakan sebagai air yang berkah. Nah, apalagi kalau berkahnya didapatkan tanpa mengeluarkan biaya. Memberi salam ini kan nggak perlu biaya. Sementara kalau untuk mendapatkan air zam-zam, ya kecuali kalau kita diberi. Ya. Tapi kalau kita ingin mengupayakan sendiri, ya dapatnya dengan biaya. Entah itu berangkat umroh, berangkat haji, itu cara untuk mendapatkan air zam-zam. Setelah sampai di Mekah, di Madinah, mengupayakan setiap hari minum air zam-zam di sana, itu adalah bagian dari mencari keberkahan. Karena apa? Karena bagi kita kehidupan yang diberkahi itu menjadi idaman bagi keluarga muslim dimanapun berada. Nah, ini bentuk interaksi Nabi SAW mendidik anak-anak untuk berperilaku baik. Dengan cara apa? Memberikan namanya tadi tarbiyah nafi'ah, pendidikan yang bermanfaat, dan taujih as-sadid, memberikan arahan yang lurus. Ketika ada yang keliru diperbaiki, ketika ada yang perlu dibimbing, diberikan bimbingan. Ada yang perlu diberikan arahan, diarahkan. Ini yang kedua. Hasilnya yang kedua pada malam ini. Berikutnya, yang ketiga, ta'limut tifli adabal akli. Ta'limut tifli adabal akli. Mengajarkan anak kecil adab-adab makan. Mengajarkan anak kecil adab-adab makan. Nah, ini kalau mau dikatakan bagian dari yang sebelumnya, bisa dikatakan sebagai bagian untuk menegaskan bahwa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat begitu banyak bagian dalam syariat ini, salah satunya adalah berhubungan dengan adab makan. Karena ini sehari-hari dan dekat dengan kehidupan anak-anak. Kita lihat di sini an Umar bin Abi Salamah dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang anak yang berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan luar biasa. Ya, betapa besarnya kemuliaan ini. Bayangkan ketika seseorang mengatakan saya diasuh oleh Rasulullah SAW. Sekarang ini kalau seandainya kita punya guru, punya pendidik yang dikenal kemampuannya, keahliannya, ketakwaannya, kesolehannya, kemudian menjadi guru kita. Meskipun kadang-kadang tidak digunakan istilah besar ya, meski layak. Ya, kan guru besar itu tidak khusus untuk di kampus. Ya, guru besar itu artinya guru yang juga mengajarkan nilai-nilai iman, ketakwaan,
keberanian, kemandirian, dan seterusnya yang mengajarkan kepada kita sehingga kita punya fondasi iman yang kokoh. Mereka ini adalah guru besar kita, ya, guru besar. Bukan cuma sekedar yang membesarkan fisik kita dari kecil lalu kemudian dikasih makan, kasih minum, lalu istirahat, tidur, kasih makan lagi. Tentu tidak sesederhana dan tidak sesepele itu. Ada yang jauh lebih dari sekedar sekedar makan dan minum. Nah, kembali ke sini, Umar bin Abi Salamah menuturkan bahwa saya dahulu adalah seorang anak yang berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfati. Dahulu, ya, jadi Umar bin Abi Salamah ini menceritakan bahwa saya adalah anak yang berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, dan pada saat itu ketika makan, tangan saya itu tangannya kemana-mana. Toish itu bisa maknanya adalah perilaku yang tidak terkendali, perilaku tidak terkontrol, bisa main-main, dan main-mainnya bisa sampai kalau makan itu diaduk-aduk atau diacak-acak, dan tangannya tadi menyentuh beberapa makanan sampai akhirnya ini bisa mengganggu suasana makan. Ya, bayangkan kalau makanan yang sudah ditata dengan rapi, seperti kalau kita menghadiri acara jamuan, di situ ada makan prasmanan. Lalu disiapkan, kemudian dibuka. Begitu dibuka, tutupnya, lalu kita bisa ngambil misalnya nasi, ada lauk, ada sayur, dan lauknya pun ada beberapa, sayurnya ada beberapa. Lalu ada tangan yang tidak terkendali, tangannya nih begitu apa ngambil nasi, ngaduk-ngaduk nasi, ya kemudian eh, ketika apa eh, apa sayur misalnya, sayur juga bisa diaduk-aduk sayurnya, kemudian lauknya dicampur satu dengan yang lainnya atau lauknya dipegang-pegang. Ya, orang yang datang belakangan kan tentu tidak nyaman mau makan, tapi lauknya sudah dipegang-pegang. Nah, melihat itu Rasulullah SAW, faqala li Rasulullah SAW. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan arahan. Ini anak perlu diarahkan. Apa yang dilakukan? Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, wahai gulam. Gulam ini panggilan untuk anak kecil. Wahai anak, gitu ya. Leh, bahasa Jawa. Cah, ya, bocah maksudnya. Ada ungkapan untuk memanggil anak. Ya gulam. Tapi tidak menyebut namanya. Hanya panggilan, hai anak, wahai anak. Nah, setelah dipanggil, supaya apa? Supaya perhatiannya tertuju kepada Rasulullah SAW. Setelah dipanggil, lalu kemudian apa? Nah, diarahkan. Samillah. Sebutlah nama Allah. Maksudnya bacalah Bismillah. Sebelum makan, bacalah Bismillah. Ini belum langsung ke makan tangannya tadi. Dimulai dari Bismillah dulu. Begitu mau makan, Bismillah. Dan itu pasti akan merasakan berbeda ketika arahannya dimulai dengan Bismillah. Sudah mengkondisikan dirinya supaya siap-siap untuk makan. Sambillah. Kemudian wakul biyamini. Makanlah dengan tangan kanan. Berarti tangan kiri nggak ikut makan. Nggak ikut memasukkan makanan ke mulut. Tangan kiri bisa membantu. Misalnya, tangan kiri membantu pegang piring. Tangan kiri ya membantu pegang ya pegang garpu misalnya.
tetapi pada saat memasukkan makanan tetap dengan tangan kanan. Lalu berikutnya wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat. Ya, makanlah dari yang dekat. Jadi kalau yang dekat berarti kita tidak akan mengacak-ngacak makanan yang jauh, dan kita hanya fokus pada yang dekat saja. Apalagi kalau anak-anak ya, ketika makanan agak jauh kemudian ngambil sana ngambil sini, entah itu dengan cara melangkahi makanan atau ngambil apa menggeser makanan atau ngaduk-ngaduk makanan dan seterusnya, dengan arahan ini akhirnya lebih terkontrol. Bismillah dulu, kemudian makan dengan tangan kanan dan makan yang terdekat. Fama zalat tilka tu'amati ba'du. Lalu kata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, beliau mengatakan, sejak hari itu saya terus menjalankan dan mengamalkan perintah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan makan. Jadi saya berusaha untuk menerapkan perintah itu setiap kali saya makan. Dan kalau makanan itu beragam, itu boleh kita mengambil dari yang agak jauh dari kita. Tapi itu pun dilakukan dengan cara beradab. Makanya perlu hati-hati ketika ngambil makanan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang di beberapa tempat caranya seperti berbaris. Ada yang bergeser dari satu tempat, geser ke sampingnya lagi, geser ke sampingnya, dan begitu seterusnya. Karena sudah ditata oleh yang menyiapkan hidangan, ada nasi, kemudian ada lauk, ada beberapa jenis lauk, kemudian ada sayur, kemudian pindah lagi berikutnya ada sambal, berikutnya lagi ada kerupuk, berikutnya lagi ada air minum, dan seterusnya. Jadi dibuat supaya orang mengambilnya urut dari bagian misalnya kanan ke kiri dan atau depan ke belakang untuk memudahkan. Sebab kalau tidak diatur bisa jadi muncul kekacauan. Yang sini mau ngambil yang sana mau ngambil yang sini, kemudian berpapasan. Nah, untuk memudahkan diatur. Nah, ini contoh dari Nabi SAW mengajarkan adab makan kepada anak-anak. Ingat di sini, Umar bin Abi Salamah ini mengatakan bahwa saya waktu itu adalah anak kecil yang berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bersangkutan ingat bahwa wakanat dia di tatish. Jadi tangan saya ini kemana-mana, tangan saya ini ketika ketika makan itu bisa maknanya main-main, apa, tangan mengaduk-ngaduk makanan nggak terkendali, tapi lalu Nabi SAW memberikan arahan, ya hulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yali. Nah, di sini ada pelajaran berharga yang kita dapatkan bagaimana Nabi SAW tidak bersikap kasar kepada anak yang sedang apa yang akan makan atau sedang makan, dan tidak beradab tadi. Diberi nasihat ya, harus diarahkan. Tapi apakah kasar? Tidak. Layak nafu. Tidak bersikap kasar kepada anak. Kalau mengarahkan sudah pasti ini harus lakin nahu. Ya. Jika dan Nabi SAW jika melihat ada penyimpangan terhadap adab, maka beliau akan menasihati dan membimbing mereka. Ini bentuk dari interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa idza akhta'a ahaduhum arsyadahu birifqin walinin. Jika salah seorang di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, maka Nabi SAW membimbingnya dengan santun, dengan ramah, dengan lemah lembut. Fa yata'amalu sallallahu alaihi wasallam ma'a khata'ihi bi uslubin tarbawiyin rasyidin bima yatanasabu wasighara sinnihi.
Nabi SAW berinteraksi dengan kesalahan anak dengan uslub, dengan cara mendidik yang benar-benar terarah, terbimbing, sesuai dengan usianya, yang cocok dengan cara yang tepat untuk anak tersebut. Coba kita lihat An Abi Rafi ibni Amrin al-Ghifari, dari Abu Rafi bin Amr al-Ghifari. Kalau beliau mengatakan, kuntu gulaman. Saya dulu masih anak-anak, armi nakhl ansor. Saya ya, melempari pohon kurmanya orang Ansor. Fa'akhuduni. Lalu mereka menangkap saya. Saya dibawa. Ya, kemudian fadhahabu bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat nasihatnya, ya gulam la tarmi annah. Jangan melempari kurma. Ya Rasulullah, alju'. Ya wahai Rasulullah, saya lapar. Lalu diingatkan lagi falatar min nakhl. Wa kul mimma yasqutu fi asfaliha. Jangan lempari kurmanya, tapi makan yang jatuh dari pohon kurma tersebut. Lalu Nabi SAW memegang kepala saya dan kemudian mendoakan asba'akallahu wa arwaka. Mudah-mudahan Allah memberikan kekenyangan kepadamu dan menghilangkan rasa haus darimu. Kita lihat bagaimana Nabi SAW membimbing dengan atau memberikan teguran kepada yang melakukan kesalahan dengan tetap penuh kelemah lembutan. Ini yang berkaitan dengan interaksi Nabi SAW dengan anak-anak yang bisa kita bahas pada kesempatan di kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil dari adab-adab yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.